deep in the shadows. I know it's hard. Halo semua, selamat datang di Fortune Star 2222 sama gue Ruki yang siap bacain energi hari ini. Semuanya, seperti biasa gue mau terima kasih buat semua waktu luangnya yang kalian habiskan di sini untuk nonton, likes-nya, comments-nya, sama share-nya. Seperti kalian juga lihat, gue punya background baru, ya kan? Cuman emang gue harus masih explore ya gimana bermain dengan ini gitu. Bermain dengan background. Jadi kalau untuk sementara belum, masih fix di situ backgroundnya ya. Enjoy aja kali ya. Langsung aja ya. Nih, subconscious mind, alam bawah sadar. Contoh ya, kayak yang gue lakukan sekarang. Kalian sudah lihat di depan gue udah ada oracle card ya, oracle card untuk hari ini. Tuh, subconscious mind, karena kebiasaan gue mulai energi hari ini dengan oracle card ya. Tiba-tiba gue siapkan oracle card. Padahal kemarin gue bilang kan gue mau ganti format energi hari ini. Tetap dong gue mulainya dengan oracle card. Karena kebiasaan ya kan. Tapi tetap nggak akan gue baca dulu. Ya udahlah ya gitu kan. Energi hari ini. Patience, King of Earth, the World, Five of Fire, lampunya enggak banget ya. Silau. Subconscious mind, alam bawah sadarnya adalah Three of Fire. Bisa lihat nggak? Bisa nggak lihat? Fokus nggak? Enggak ya. Apa sih namanya? Glare. Apa sih? Refleksinya ya. Anyway. Three of Fire, energi alam bawah sadar. Ten of Water, Buddha itu ya kan. Magician, wow. Transformation, Seven of Fire, Justice, Eight of Fire, Five of Earth. Oke. Pertama gue pengen ngomong ya. Memang gini ya, energi hari ini resonate nggak resonate ya. Sadari atau tidak sadari, energi itu ada ya. Berguna atau tidak tergantung kitanya mau memanfaatkan atau tidak ya. Karena energi itu tidak tampak, dan tarot itu adalah untuk membantu melihat yang tidak terlihat ya kan, melalui simbol-simbol. Jadi kalau kalian di sini untuk menikmati untuk mengetahui ada energi apa hari ini ya, itu semua kembali lagi ke kalian, bagaimana kalian memanfaatkannya. Oke. Ada atau tidaknya sebuah energi itu tergantung kesadaran kitanya sendiri untuk menggunakannya, memanfaatkannya atau tidak gitu. Balik-balik kesadaran, Bob ya.
Dan sekarang yang akan kita bahas adalah alam bawah sadarnya. Tree of Fire itu adalah keinginan untuk berkomunikasi, keinginan untuk nyamperin atau komunikasi yang jelas, ada rasa, ada keinginan untuk berkomunikasi, ya. Entah itu kalian menunggu atau yang ingin menyampaikan, ya, menunggu datangnya kabar itu, notifikasi itu, atau ada energi itu, ya, ada energi itu. Terus Ten of Water, ada energi happiness, completion, ya, peace, damai. Lihat dong mukanya si Buddha, ketawa doi, happy, ya kan, ultimate happiness. Ten of Water, Ten of Cups, ya, yang mana di situ happiness di sini, ultimate happiness di sini lebih ke damai, gue ngelihatnya, ya. Damai apapun itu suasana kita, kondisi kita, ya. Selama peace itu, selama damai itu ada di dalam kita, ya, ada di dalam kita, gak masalah. Kita di comberan pun, gitu ya, kita di comberan pun, kita di kali pun, gitu ya, kita akan merasa ya, orang lihatnya itu tuh orang sial banget gitu kan, tapi yang ternyata yang kena sial itu malah ketawa terbahak-bahak gitu kan. Itu yang salah siapa? Nggak ada yang salah, Bu, nggak ada yang salah. Orang yang jatuh aja happy kok gitu. Ya, karena pengalaman jatuh ke dalam selokan itu kan malunya, Bo, gitu kan, malu banget. Tapi kan tapi kalau di saat kita sudah bisa menertawai diri kita sendiri, nothing. Jadi balik lagi, pain and suffer and fear, ya. Jadi sakit, sengsara, bahkan takut itu sendiri adalah yang benar-benar ilusi itu, ya. Yang benar-benar ilusi itu adalah yang baru tadi gue bilang, sakit, sengsara, itu semua tuh ilusi. Karena gue ingetin ya, the beauty is on the eye of the beholder. Karena yang indah-indah itu hanya ada di mata yang melihatnya. Tergantung kitanya, gitu loh. Dan juga karena ya, tidak ada apapun itu, ya, apapun itu tidak ada yang harus kita malu. Nggak ada. Selama kita bisa mengakuinya, selama kita bisa mentertawakannya, gitu. Bukan di fake ya, bukan dipalsuin. Kalau emang bisa kita nerimanya, pasti kita juga dengan mudah akan tertawa. Jadi kalau pernah waktu itu gue posting tentang tragedi itu adalah komedi yang disalahartikan, ya. Karena kita belum mampu melihatnya, gitu. Kita belum mampu melihat dengan mata, dengan persepsi yang indah, gitu. Oke? Ten of Cups, The Magician, energinya Gemini, Virgo atau Scorpio. Ini Mercury retrograde di Scorpio. Balik lagi, bagaimana kita melihat segala sesuatunya, ya. Semua itu menjadi resources, ya. Resources adalah sumber daya yang bisa kita gunakan, manfaatkan untuk merealisasikan apapun yang kita ingin realisasikan, ya kan? Mimpi kita, mau bilang itu nightmare kita juga boleh, ya kan? Semuanya tergantung sama apa persepsi kita. Dan selanjutnya ada transformation, energinya si Scorpio juga,
ya kan? Kalau memang gitu kan, segala sesuatu yang memang kita harus realisasikan itu ya ada di dalamnya transformasi, ya kita harus melalui transformasi itu sendiri. Ingat ya, ini ultimate happiness juga nomor 10 ya, Ten of Cups kan, Ten of Cups artinya completion, complete ya, complete happiness gitu, yang mana satu itu adalah awal, kosong itu adalah istilahnya. Kalau satu di mana namanya di tarot, satu itu the magician ya, 0 itu the fool. The fool itu adalah orang yang terbijak. Kenapa? Kepercayaannya tinggi banget Bu, melebihi dari apa yang kita mampu deskripsikan. The fool, kenapa fool? Bego gitu. Kok dibilang paling bijak? Gitu. Karena dia tahu dia tidak tahu semuanya, ya kan? Kepercayaannya melebihi dari segalanya gitu. 1 dan 0 ya kan. The fool yang akan bertindak, melakukan, berjalan, menjalankan apa saja berdasarkan ketidaktahuannya dan kenyamanannya dalam tidak tahu. Dia ya, the magician. Dia meng-create apapun yang, karena semuanya yang akan ditemui sama dia akan digunakan gitu loh. Si the fool ini di saat jalan kemanapun dia jalan ya, akan dikumpulin semua resources itu gitu. Dan the magician-nya main gitu. The magician-nya main. Kalau memang itu harus gue bertransformasi, why not gitu. Toh gue bukan terbangun dari blok batu bata apa-apa yang gue harus hancur sehancur-hancurnya. Enggak. Hancur itu apa sih? Persepsi dari hancur itu sendiri apa? Seven of Fire, unicorn, yang katanya nggak eksis itu, yang katanya impossible itu. Siapa bilang impossible? Kita tidak punya batas kemampuan kita, unlimited. Hanya kita sendiri yang limited, yang memberikan batasan itu. Ya, kepercayaan kita sendiri yang membatas, kepercayaan dan keyakinan kita sendiri yang memberikan batasan. Balik lagi, the fool, kepercayaannya jauh melampaui batas dari apapun. Karena ketidaktahuannya, dia percaya akan ketidaktahuannya dan dia jalanin. Seven of Fire, Justice, energinya Libra. Semua, tapi semuanya harus tetap dengan kesadaran akan harmoni seimbang. Yang harus kita pegang, yang akan menjadi satu-satunya yang akan menjadi batas kita adalah hukum sebab dan akibat, hukum alam. Di saat kita berlaku sesuatu pada orang lain, kita melakukan pada diri kita sendiri. Dan itu pun tak terbatas. Jadi selama kita sadar apa yang kita lakukan dan mampu menerima konsekuensinya, artinya kita bertanggung jawab. Karena di sini ada keadilan, harus balance. Mampu nggak kita melakukan semuanya itu yang tidak mungkin? Habis itu ada Eight of Wands. Eight of Wands
komunikasi, dan movement, pergerakan atau tindakan yang memang dibutuhkan untuk menyampaikan apapun itu yang ingin disampaikan. Habis itu Five of Earth. Five of Earth merasa terisolasi, tersingkirkan, terasingkan, merasa kehilangan, yang sebetulnya tidak perlu. Balik lagi, tidak perlu merasa terasingkan, karena kita tidak diterima oleh lingkungan. Yang paling penting adalah kita diterima sama diri kita sendiri, sama hati kita sendiri. Kalau nggak diterima sama lingkungan, pindah lingkungan. Artinya kita tidak berada di lingkungan yang sesuai. Gua nggak ngomong jelek, yang sesuai dengan energi kita. Patience. Ada bom waktu tuh di dadanya. Sabar. Segala sesuatunya ada prosesnya. Dan yang paling penting, pemahaman akan apapun perjalanan kita ini, ya, pada kiri kita. Jadi sebenarnya gini loh, fokusnya adalah tetap selalu balik lagi ke kita. Apapun yang kita temuin, siapapun yang kita temuin, situasi apapun, dimanapun kita berada, fokusnya adalah kita. Karena tanpa kita semua itu nggak eksis. Betul kan? Kalau lo udah mati, lo sadar apa enggak kan? Jadi fokusnya tetap di kita. Kita melihat siapapun yang datang, energi apapun yang datang ke kita, ya, kegunaannya apa untuk kita? Kegunaannya apa untuk kita? Semuanya pakai proses dalam pemahamannya. Mau jelek, mau enggak, itu semua kan karena rasa dan wawasan kita yang menilai. Proses itu tetap harus analisa, itu harus tetap ada, gitu. Makanya kita punya akal yang membuat kita menjadi lebih kreatif daripada makhluk lainnya, ya kan? Itu energi Sagittarius yang saat ini artinya komunikasi dan bagaimana kita berpersepsi, bagaimana kita beradaptasi terhadap situasi kita, suasana kita, dan bagaimana kita menyesuaikan diri. Beradaptasi itu kan menyesuaikan diri, ngebalance dengan segala persepsi yang ada untuk kemajuan personal development kita. Pemahaman itu. Ini orang nyebelin banget sih. Sadari, ya. Begitu kita dapat energi yang menyebalkan kita, sadari kalau kita lagi sebel, gitu. Kenapa membuat gue sebel? Ya, ini challenge buat gue. Kalau gue nggak suka dengan energi itu, kenapa gue nggak suka? Berarti kan ada luka di gue. Jangan salahin energi yang datang, tapi energi itu justru kasih kesempatan kita untuk melihat apa yang harus kita kerjakan di dalam diri kita ini. Gitu. Bukan salah mereka. Buat mereka itu mungkin bukan hal yang menyebalkan, tapi buat kita itu menyebalkan, gitu. Kenapa? Berarti ada yang belum sembuh di kita, gitu. Jadi kalau kemarin ada yang nonton energi Twin Flame, ya, itu kan dimana challenge-nya Twin Flame untuk ketemu, untuk reuni adalah self work. PR-nya adalah untuk discover oneself, untuk mengetahui, memahami secara penuh dan total diri sendiri, dan menemukan jati dirinya, authentic oneself. Kita diminta untuk kembali ke alam sebagai makhluk. Jadi kita membersihkan
cleansing all, membersihkan semua energi-energi yang ditanamkan kepada kita sampai kita sekarang gitu kan, oleh apapun itu yang sudah bertentangan bahkan dengan alamnya, itu harus dibersihkan, kita kembali ke autentik kita sendiri. Karena apapun yang positif itu ya bukan yang baik, bukan. Yang positif itu adalah menjadi diri sendiri. Penilaian orang lain nggak penting. King of Earth, Taurus, tentang kemapanan, tentang stabilitas, tentang komitmen, tentang spiritual, bedanya spiritual sama agama. Spiritual itu lebih ke personal ya. Tidak ada yang membenarkan dan menyalahkan apapun yang kamu lakukan. Semua pengalaman pribadi, individu dalam menemukan jalannya masing-masing. Tidak ada peraturan. Agama ada peraturan dari sekelompok institusi yang dibentuk oleh beberapa manusia, sekelompok manusia, segelintir manusia, berdasarkan kepentingannya mereka, entah. Makanya kalau di spiritual itu hanya dengan kesadaran kalian, tidak ada yang meminta ya. Itu adalah kedewasaan dalam berproses sebuah individu yang punya waktunya masing-masing. Tidak ada yang memaksakan. Patience, sabar. Jadi biarkan, kalau di spiritual itu membiarkan semua hal itu terjadi karena memang sudah dari sananya, takdirnya untuk terjadi. Bagaimana kita memahaminya untuk perkembangan diri kita sendiri, itu yang membentuk. Jadi kalau destiny, takdir, kita di sana ya. Nah spiritual itu adalah proses perjalanannya untuk mencapai destinasi itu sendiri. Karena seperti halnya journey, apapun journey-nya ya, kemanapun, mau travel kemana, yang penting bukan destinasinya tapi perjalanan, how to get there. The word completion, and it's also about communication. Tentang bumi ini juga, tentang alam ini juga, tentang komunikasi. Pasti ini energinya Aquarius ya. Tentang harapan-harapan kita, dan visi kita sendiri, dan kreativitas kita. Completion, word, cycle, sesuatu sudah complete, accomplish, sesuatu sudah atau bisa dibilang pemahaman kita sudah accomplish gitu, complete. Five of Swords, konflik dan challenge. Jangan menghindari konflik. Apa enaknya sih hidup tanpa konflik? Pasti kok kalian cari konflik. Kita cari konflik tuh pasti. Itu memang sudah alamnya. Nggak ada yang mulus-mulus aja. Selama kita selalu menghindar, selama kita menghindar akan suatu konflik, ya,
konflik itu adanya di dalam. Dan you can run but you cannot hide. Ya gitulah jadinya. Lo bisa menghindari konflik yang di luar, tapi di dalam lo nggak akan bisa sembunyikan. Oke. Baru kita ke oracle. Cihui loh energi oracle. Pakai. Kartu pertama, why? Ayo silahkan dipikir. Kenapa gue gini? Kenapa keras? Jadi biasanya hati kita itu, apapun yang kita rasa itu adalah kompas. Gue pernah bilang, apa yang kita rasa itu adalah kompas. Karena apa? Kita selalu dikasih tahu. Kita kalau kompas itu gini, kenapa kita sebel gitu? Maksudnya, nyebelin banget sih gitu. Diam bentar, jangan bereaksi. Ya. Bereaksi dan respon itu berbeda. Oke. Jangan bereaksi. Nyebelin banget sih gitu lah. Terus tunggu bentar. Sebelum gue bereaksi, ya. Dipikir, kenapa gue sebel? Gitu. Kenapa gue bete? Why? Nyenengin deh gitu. Nyenengin. Kenapa ya gue seneng? Kartu kedua, yang baru kita merespon gitu kan. Udah tahu kita apa yang kita rasa, baru kita menganalisa. Jadi kalau mungkin kata-katanya gini ya, untuk diri kita gunakan akal, untuk orang lain berikan hati gitu. Jadi pemahaman itu setelah kita pahami ya, setelah kita analisa, dengan why ini ya, kita pahami, maksudnya gini, apapun kondisinya atau yang kita hadapi itu ya, apapun persepsinya mereka gitu kan, yang penting kan kita sudah paham. Kita gini, yang tindakan apa? Berikan hati. Bukan pikiran, bukan akal. Karena perbedaannya adalah di saat kita memberikan akal ya, pemikiran kita itu cuman hanya akan ada konflik yang berkepanjangan dan akhirnya nggak penting. Gitu. Ini my personal opinion. Ntar gue akan nyampe ke situ. Abis itu serendipity, cihui nggak? Serendipity. Serendipity bisa dibilang keajaiban kecil yang terbentuk dari beberapa kebetulan yang buat gue nggak eksis tuh yang namanya kebetulan. Ya. Semua energi dan frekuensi itu align, ya. Bergelombang di satu frekuensi energi dan frekuensinya sama, jadinya terjadi kebetulan itu atau serendipity. Ya. Kalau di saat itu sesuatu yang keren gitu kan, jadinya serendipity, gitu. Magical. Padahal waktu kalau kejadian ada tabrakan umpamanya gitu ya, ada tabrakan, itu sebenarnya juga sesuatu yang magical, cuman bentuknya petaka gitu kan. Itu kan bagaimana kita memberi term ya, memberi nama sebuah kejadian ya, deskripsi kan suatu kejadian supaya kita bisa saling mengerti saat kita menceritakannya suatu kejadian itu kepada orang lain ya. Kalau sesuatu itu menyenangkan atau sesuatu itu
membuat sedih gitu ya. Tapi pada intinya ya, entah itu tabrakan, entah itu sesuatu entah suatu hal yang menang lotre gitu kan ya, sebenarnya halnya sama-sama frekuensi dan energi yang sejalan, selaras. Nah, masalahnya adalah ya, yang membedakan itu adalah kalian di low frekuensi atau di high vibes, ya, energi dan frekuensinya, atau di low atau di high gitu. Yang membuat sesuatu itu ya itu tadi, begitu di low ya itu petaka jadinya ya kan. Jadi begitu pentingnya kita menyadari akan energi kita sendiri ya, dan lingkungan kita gitu, bagaimana kita membangun energi kita sendiri. Jadi kalau ada yang bilang ya, bukan ada yang bilang, maksudnya sering orang-orang spiritual itu suka bilang gini, bagaimana kita nge-protect diri kita dari hal-hal yang low frekuensi ya. Bayangin aja kalau kita lagi sudah mulanya kan berasa ya, namanya vibes, energi itu kan kadang-kadang kita berasa, walaupun kemampuan kita dalam merasakan itu semua orang berbeda kan ya, tapi energi itu selalu berasa dan kita nggak bisa palsukan ya. Orang mau ngomong kayak apa aja, energi tidak bisa dipalsukan. Jadi lebih baik kita fokus ke energi, bukan apa yang diungkapkan. Untuk memprotek diri kita dari low frekuensi, gua nggak akan bilang itu jelek atau bagus ya. Semua frekuensi itu netral adanya ya. Jadi kadang kita untuk memproteksi energi kita cuma cukup membayangkan bubble itu loh, apa sih namanya, balon kita di dalam balon itu ya. Terserah kalian mau warnanya apa ya. Menurut gue sih transparan atau agak-agak putih gitu. Imagine gitu, bayangin kalian di dalam bubble itu ya, tapi kalian juga masih bisa melihat lingkungan kalian dan berinteraksi dengan mereka gitu ya. Ada baiknya selalu untuk kita selalu jaga jarak dengan apapun itu. Jadi memang pertukaran itu, bahkan kalau kalian di Muslim kan juga sering ya, nggak boleh asal salaman, karena begitu kita salaman aja sebenarnya kita udah tukaran energi gitu loh. Kalau orang India bahkan gitu, mereka terima apapun gitu, mereka dapat hadiah aja gitu, taruh aja di situ gitu, dia nggak mau langsung terima, nggak. Kenapa? Energinya gitu. Oke. Serendipity apa sih serendipity? Jadi sesuatu yang wow, bikin kita gitu tanpa kita duga-duga, jadi semacam surprise. Terus subconscious mind kita happy. Cihuy. Di balik itu ada the fates, karma, dan flexible. Wuhui, to be fair. Imagine. Nggak ada yang jelek kan? Nikmati, syukuri, energinya lagi oke. Nah, terus dari literary witches oracle card kita dapat glow. Kalau putih gini susah ya kelihatan ya. Ini emang kayaknya HP gue sih yang nggak oke gitu, yang agak-agak on gitu. Glows, momen bersih, mau dibilang berkelas, monggo, silahkan, ya, silahkan. Tidak ada yang salah, sekali nggak ada yang salah. Ini juga bisa dibilang power ya.
bisa dibilang juga kemurnian, kepolosan, sesuatu yang bersih itu. Itu di bawahnya why. Tidak mau berkontak langsung dengan karena dia pakai pengaman ya, dia pakai pengaman, dia tidak mau berkontak langsung dengan apapun itu. Artinya bisa dibilang detach, jaga jarak, detach. Bisa juga diartikan macam-macam, bisa juga diartikan untuk melindungi, ya, melindungi. Tapi bisa juga positifnya kan itu ya. Negatifnya adalah di saat kita sudah tidak lagi, niat kita sendiri sudah tidak murni, sudah tidak polos atau sudah genuine, itu bisa jadi manipulator, memainkan kekuasaan, ya, bahkan menggunakan hal-hal yang tidak, bahkan karena kita nggak mau bertindak secara langsung, karena kita tidak mau berinteraksi secara langsung, ya, kita nyuruh orang umpamanya, ya, karena kita punya kuasa, karena kita memahami, ya. Manipulator itu pintar semua. Ya. Jadi yang membedakan adalah di situ niat, dan tidak ada seorang pun yang bisa membaca niat orang lain. Ya. Yang penting balik lagi ya, percaya kalau selama kita niat kita nggak jelek gitu ya. Balik lagi, apapun yang kita lakukan kepada orang itu, ini hukum sebab dan akibat yang nggak bisa diganggu gugat gitu. Apapun yang kita lakukan orang lain itu kita lakukan pada diri kita sendiri. Jadi niat kita apa, ya, itu akan kembali ke kita. Terus di bawah Yang ada Leo, the lion. Ini juga bisa dibilang power loh. Ini literary witches oracle card, semuanya isinya power. Glows, lion, dan ini emang power. Toni Morrison, bukunya dia penulis juga tentang power, kekuatan, kekuasaan, kuasa. Dan lion di sini adalah seperti halnya Leo, ya, dan dia di bawah Yang, which is tindakan aktif. Apa tindakan kita? Lion itu juga seperti halnya Leo, ya, bintang Leo. Dia sangat bisa mengekspresikan dirinya, dan ini adalah tentang autentik, ya, being authentic, jati diri kalian, tunjukkan, ya, roar lah gitu, berroar, jangan jadi kucing, jadi lion, jangan jadi kucing. Walaupun kucing pun, ya, punya jati dirinya, tapi dia punya kuasa kan, ya, punya kuasa di rimba. Dan kalau balik lagi ya, kalau gue bilang positif itu adalah being authentic, being real, being authentic. Yang positif buat gue adalah being authentic. Orang mau nilai lu seautentik ya lu juga negatif, biarin aja. Kenapa? Namanya juga authentic ya, gitu kan. Namanya authentic, nggak ada instruksinya untuk jadi diri lu tuh, nggak ada. Terus lu harus nyontoh siapa? Nggak ada contohnya. Being authentic, being diri lu sendiri. Dan bagaimana cara menjadi diri lu sendiri? Ya itu tadi. Terus dari
kompas kita, hati kita dengan apapun yang kita rasa. Kita coba pahami lagi siapa kita, kenapa kita begini, kenapa kita merasa seperti ini. Dan untuk orang lain berikan hati, pengertian itu, pemahaman itu. Karena memberi hati itu hanya melalui pemahaman. Kalau enggak, biasanya kita menggunakan akal. Kita memberi konsep, teori akan bagaimana seharusnya. Padahal menjadi otentik itu nggak ada yang bagaimana seharusnya. Nggak ada instruksi menjadi diri lo sendiri. Karena belum pernah ada, belum pernah eksis seorang lo. Karena setiap lo berbeda, kan gitu. Otentik man. Power. Being you is your power. Menjadi your authentic self is your power. Dan bagaimana kita menghargai, embrace being myself, itu yang diminta alam, Bu. Itu yang diminta semesta. Karena tujuan kita unik di sini, untuk membangun dan mengembangkan diri kita sendiri yang kemudian pasti terbaik untuk komunitasnya, lingkungannya, bahkan alamnya. Di saat kita bisa kembali ke alamnya kita sendiri. Community. Alam bawah sadar kita ada community. Ingat, balik lagi. Spiritual, yang membedakan spiritual dan agama. Nggak perlu malu. Tidak ada yang worth to be shamed. Nggak ada yang nggak ada nilainya untuk malu, untuk menjadi malu siapa kita gitu. Oke, kita miskin terus harus malu? Enggak. Kayak gue bilang tadi, lu jatuh ke selokan terus harus malu? Enggak, biasa aja gitu. Orang ngetawain, malu, ya malu, akuin aja gitu. Terus bikin nilai lu menjadi jatuh gitu? Enggak. Kalau ada yang menjatuhkan lu salah lingkungan. Jadi kita itu terbentuk oleh apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, dengan siapa kita bergaul. Being you is your power. Jadi kalau sekitar kalian gitu, kalau sekitar kita mengecilkan kita, you're not a tree. Kalian bukan tanaman, bukan kalian bukan pohon. Kalian bebas bergerak kemanapun. Deep in the shadows, I know it's Alright, hard. folks, gitu aja untuk hari No ini. one flows in front of the other. So far as the echo, where do we start?